Bagaimana prediksi pasar otomotif Indonesia di kuartal keempat 2024? Apakah akan sama dengan kuartal-kuartal sebelumnya? Yuk kita bahas bersama Andrea Autopage, Degrees Energy International, pembahasan detail akan pasar otomotif Outlook 2024. Jika teman-teman suka, like, subscribe, share kepada teman-teman. Seperti yang kita ketahui teman-teman, dalam pasar otomotif di Indonesia di tahun 2024 ini mengalami koreksi dan tekanan yang cukup dalam. Januari sampai September secara wholesale berdasarkan data Gaikindo itu telah turun 16,2%. Hanya mencapai Januari sampai September 633.218 unit. Sedangkan retail sales angkanya nggak beda-beda jauh kawan-kawan semua. Di sini kalau kita lihat, angka retail salesnya menjadi 657.223 unit, yang berarti secara retail sales turun 11,9%, teman-teman. Nah, kita mengetahui memang pasar otomotif mengalami ataupun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah daya beli masyarakat yang menurun, di mana kelas menengah yang menjadi pembeli atau calon pelanggan dari pasar otomotif menurun cukup signifikan, teman-teman. Dan di sini juga dipengaruhi dengan beberapa faktor-faktor ekonomi dan juga kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia di tahun 2024 ini. Kita memiliki kondisi politik di mana terjadi pemilihan presiden, pemilu, sehingga masyarakat wait and see. Kita mengalami juga kenaikan nilai dolar, teman-teman, currency yang menaik, yang menembus bahkan angka 16.000, 1 dolar 16.000 rupiah, kawan-kawan. Dan ini impactnya apa? Impactnya adalah atau dampaknya harga-harga makin naik. Inflasi terjadi dan sekarang ini deflasi juga terjadi. Kenapa deflasi? Karena daya beli masyarakat sedang menurun. Itu adalah kenapa pasar otomotif yang bergejolak atau tertekan di tahun 2024. Sekarang coba kita lihat, kita mau coba prediksi, kita tebak-tebakan teman-teman. Bagaimana kalau kita melihat pasar otomotif di kuartal keempat ini, Oktober, November, dan Desember? Apakah akan lebih baik? Kalau kita lihat, pergerakan pasar otomotif di Indonesia secara rata-rata dari Januari sampai September retail sales, kita melihat bahwa kita menyentuh angka 65.000 sampai 70.000. Tepatnya adalah 69 ribuan pergerakan dari bulan ke bulan secara retail sales. Nah, di kuartal keempat ini ada apa? Apa yang akan menjadi stimulus ataupun booster akan pergerakan ataupun peningkatan pasar otomotif di Indonesia? Di Oktober ini, banyak merek top brand melakukan mall-to-mall exhibition. Mereka melakukan booster di kuartal keempat dengan banyak sekali aktivitas yang menjadi tren di kuartal keempat dengan mall-to-mall, showroom event yang ada di top brand ataupun merek-merek yang ada. Ini pasti akan memberikan sedikit stimulus akan market di kuartal keempat di Oktober, gitu ya. Sekarang di November, akhir-akhir Oktober ini akan ada suatu event yaitu Gaikindo Auto Week, Gaikindo Jakarta Auto Week yang akan berlangsung di akhir November, di akhir Oktober dan sampai awal November, teman-teman. Ini juga akan menjadi stimulus terhadap retail sales. Pelanggan-pelanggan akan menunggu, pelanggan-pelanggan akan mencari diskon ataupun program sales program di Jakarta, Gaikindo Jakarta Auto Week. Terima kasih Gaikindo akan boosternya. Tapi bagaimana? Apakah ini akan memberikan stimulus yang cukup besar? Di akhir tahun di Desember, nah ini adalah perang habis-habisannya merek. Kenapa? Karena perang habis-habisan ini banyak merek mau habiskan stok. Stoknya tidak mau carry over ke 2025 pastinya, yang dimana harga model ataupun produknya akan turun. Sehingga mereka menghabiskan dengan diskon, memberikan sales program, activity yang ada di sini. Itu adalah stimulus ataupun yang kita lihat dalam hal
apa yang akan terjadi secara makro ataupun activity yang ada dari market, teman-teman. Melihat beberapa aktivitas tadi, kami, Andrea Autopage, memberikan prediksi ataupun ya tebak-tebakan ya teman-teman, tapi dengan menganalisa yang ada. Kita melihat di Oktober ini akan ada pergerakan market yang akan naik. Kalau menurut kami estimasinya hanya tidak akan beda jauh dengan average, bergerak antara 1-3% maksimum marketnya secara total retail sales. Dan di Oktober ini prediksi kami akan menjadi 69.100 unit atau 69.200 unit secara overall market secara retail sales di Oktober. Dan bagaimana di November? Kalau di November menurut kami dengan ada GJAW yang ada dan makin ekstensifnya aktivitas-aktivitas dari pemain-pemain ataupun pemegang merek yang ada, ini akan menjadi peningkatan kurang lebih sampai 4-5%. Akan meningkat dari average atau rata-rata market yang ada. Kita memperhatikan bahwa di November ini market kemungkinan akan meningkat lagi, teman-teman. Trennya akan meningkat dengan aktivitas yang ada yang dipush oleh setiap market tersebut akan menjadi 73.900-an market di November. Boleh teman-teman catat ya, siapa tahu prediksi kita ini tepat sekali untuk yang ini. Di Desember naik lagi dikit, kurang lebih 3-3%an naiknya teman-teman. Itu mencapai 76 ribuan, 76.500 ribuan. Itu prediksi dari kami terkait dengan market otomotif di kuartal keempat. Sehingga kalau kita perhatikan menurut Degree Synergy Internasional atau secara outlook, market di retail sales itu akan mencapai 841 ribu, maksimum dengan optimis 847 ribuan secara prediksi di retail sales. Ini adalah dengan mempertimbangkan bahwa kondisi pasar, pelanggan juga masih mencari ataupun melihat bagaimana kondisi atau dengan pemerintahan yang baru bergeraknya seperti apa. Itu yang akan membuat pasar otomotif dengan kondisi yang ada. Tadi kami bilang berapa? Prediksi di kuartal keempat kurang lebih hanya 841 ribuan sampai 847 ribuan. Ini dengan setelah stimulus ataupun dengan pergerakan aktivitas sales yang cukup meningkat dari seluruh merek.